Jadi materi yang ingin kami sampaikan yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Desember 1950, dan juga persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juni 1959. Kami yang beranggotakan 6 orang, ada di sebelah kiri saya, Kak Adit Afiri, saya Muhammad Sadri, saya Hamsanaya. Saya Injilna Putri, saya Najwa Rahman, saya Nancy Putri. Baik, kita akan masuk ke materi Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, pada periode ini, dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, dengan sistem federalisme berdasarkan konstitusi RIS tahun 1949 dan terdiri dari 15 negara bagian. Nah, bentuk pemerintahan pada saat itu republik dengan sistem parlementer kabinet semu, koalisi parlemen, yang memiliki ciri khas pertama yaitu Perdana Menteri diangkat oleh Presiden bukan Parlemen, kemudian kekuasaan Perdana Menteri masih dikontrol oleh Presiden, kemudian juga Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, kemudian pembentukan dan pertanggungjawaban kabinet dilakukan oleh Presiden dan melalui keputusan pemerintah, bukan Parlemen. Nah, kemudian Parlemen terdiri dari Senat dan juga DPR, memiliki hubungan yang tidak erat dengan pemerintah dan tidak bisa menggunakan mosi tidak percaya. Nah, alat perlengkapan negara pada saat itu selain Presiden dan Kabinet, terdapat Senat, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian yang ditunjuk pemerintah pusat. Nah, nasib RIS pada saat itu adalah kondisi RIS ini tidak stabil dan sering disebut ataupun disamakan dengan bayi prematur. Dan muncul reaksi dari berbagai kalangan yang menuntut kesatuan pada 8 Maret 1950. Pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 1950 untuk mengatur perubahan suasana negara. Akhirnya setelah adanya Undang-Undang Darurat tersebut, hampir semua negara bagian RIS bergabung dengan NKRI pada 19 Mei 1950 dan mencapai kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950. UUDS 1950 resmi menggantikan konstitusi RIS. Selanjutnya mengenai peristiwa APRA yang terjadi pada awal tahun 1950. Pemberontakan ini dipimpin oleh Raymond Westerling, seorang mantan perwira Belanda yang menggunakan nama Ratu Adil sebagai strategi propaganda untuk memanipulasi kepercayaan masyarakat. Inti gerakan ini adalah ketidaksiapan kelompok pro-federal untuk menerima kenyataan bahwa Indonesia akan menjadi negara kesatuan NKRI. Mereka ingin mempertahankan negara Pasundan dan memiliki tentara sendiri di luar TNI. Tragedi ini sangat membekas karena serangan brutalnya di Bandung yang menewaskan banyak prajurit kita, salah satunya Letkol Lembong. Namun berkat ketegasan pemerintah dalam mengirim pasukan tambahan dan melakukan diplomasi, gerakan ini berhasil ditumpas dalam waktu singkat hingga Westerling melarikan diri ke Singapura. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya persatuan Indonesia di masa awal kemerdekaan. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar bermula dari adanya konflik antara dua kelompok, yaitu kelompok anti-federal dan kelompok yang mendukung sistem negara federal. Perbedaan pendapat ini menimbulkan ketegangan dan kekacauan di masyarakat. Untuk mengatasi situasi tersebut, pada 8 April 1950, pemerintah memerintahkan Andi Aziz agar melapor ke Jakarta dalam waktu 4x24 jam dan menyerahkan diri. Pemerintah juga meminta pasukan yang terlibat untuk menyerahkan diri dan dikirim pasukan militer ke Sulawesi Selatan untuk menertibkan keadaan. Pada 15 April 1950, Andi Aziz akhirnya berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden Negara Indonesia Timur, Sukawati. Namun, ia terlambat melapor sehingga kemudian ditangkap dan diadili. Akhirnya pada 21 April 1950, pasukan pemerintah berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan berarti dari pihak pemberontak.
Selanjutnya ada Gerakan Republik Maluku Selatan atau yang disingkat RMS. Pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumukil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April tahun 1950. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dan wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Penyebab utama munculnya Gerakan Republik Maluku Selatan adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Melalui ekspedisi militer, beberapa wilayah penting dapat dikuasai seperti Maluku, Ambon, dan sekitarnya, sehingga beberapa anggotanya yang banyak yang melarikan diri ke negeri Belanda. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juni 1959. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa bentuk negara Indonesia pada saat ini tidak dalam bentuk RIS lagi, melainkan sudah dalam bentuk NKRI kembali. Ini juga menunjukkan kembalinya kesatuan wilayah dan pemerintahan yang terpusat setelah periode yang federal. Nah, pada saat itu terjadi juga permasalahan seperti stabilisasi nasional, seperti sistem multipartai yang dijalankan itu menyebabkan ketidakstabilan politik yang sangat parah. Bayangin aja dalam waktu 9 tahun saja kabinet itu bisa berganti sebanyak 7 kali. Nah, perubahan kabinet yang sering terjadi ini juga membuat kebijakan negara itu sulit untuk berjalan dengan konsisten dan juga efektif. Dan akhirnya berdampak kepada masyarakat dan juga daerah-daerah tertentu yang banyak sekali daerah itu merasa kurang diperhatikan atau tidak sesuai dengan kebijakan pusat yang memicu ketegangan. Dan juga itu yang menimbulkan adanya pemberontakan seperti PRRI, Permesta, yang bertujuan untuk mengubah sistem politik dan pemerintah agar lebih adil bagi seluruh daerah. Adapun pada akhirnya, masa ini berakhir setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang bertujuan untuk menyelamatkan bangsa dari ancaman disintegrasi dan juga mengembalikan kestabilan nasional. Gerakan Darul Salam atau Tentara Islam Indonesia yang dilatar belakangi oleh Dekret Presiden 5 Juli 1959 terjadi perdebatan politik berkepanjangan. Kondisi negara tidak stabil dan mengancam persatuan bangsa. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah pembubaran konstituen, kembali ke Undang-Undang 1945, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950, serta pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada masa ini muncul gerakan separatis TII yang bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. DITII Sulawesi Selatan dipimpin oleh Khazar Mukhazar menyatakan bergabung dengan NII pimpinan Kartosuwiryo pada 1952. Sulit dituntaskan karena bergerilya di pegunungan dan berhasil ditumpas pada Februari 1965. DITII Aceh dipimpin oleh Daud Benru disebabkan penurunan status Aceh dari daerah istimewa menjadi keresidenan. Menyatakan bergabung dengan NIL pada 21 September 1953 dan berakhir damai melalui musyawarah kerukunan rakyat Aceh 17-28 Desember 1962. DITII Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar menanamkan gerakan kesatuan rakyat yang tertindas bergabung dengan NIL tahun 1954 ditumpaskan pada 1963 dan pemimpinnya dijatuhi hukuman mati. PRRI atau Permesta. Pemberontakan PRRI atau Permesta terjadi karena hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, terutama yang dianggap tidak adil. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan daerah terhadap pemerintah pusat. Munculnya beberapa dewan daerah, yaitu yang pertama ada Dewan Banteng dari Sumatera Tengah yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua ada Dewan Gajah yang berada di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Letkol M. Simbolon. Yang ketiga Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Yang keempat Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. Yang kelima Dewan Manguni Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Vence. Semua puncaknya pada 10 Februari
1958. Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum agar kabinet Dewanda mengundurkan diri dalam 5 kali 24 jam. Pemerintah pusat menolak dan melakukan tindakan tegas berupa pemberhentian Ahmad Hussein serta melancarkan operasi militer. Di bawah pimpinan KSAD AH Nasution, pemerintah melakukan operasi 17 Agustus dan operasi Sabta Marga yang akhirnya berhasil menuntaskan pemberontakan PRRI atau Permesta. Sekian dari kami, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.